Halo semua, selamat pagi. Di sini kami akan mengerjakan tugas kelompok rekayasa pemboran dengan tema Basic Hidrolika. Kami beranggotakan Hestuti Darmayanti Sitorus dengan NIM 122480003, Fadila Devi Wulandari dengan NIM 122480069, dan Muhammad Hanif dengan NIM 122480071. Baik, untuk slide hidrolika pemboran akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hidrolika pemboran. Apa sih itu hidrolika pemboran? Hidrolika pemboran merupakan penerapan fluida, biasanya terjadi pada lumpur pada proses pemboran. Apabila tekanan di dalam lubang bor lebih tinggi daripada tekanan rekahan, maka akan terjadi fluid loss ke formasi. Tetapi sebaliknya, apabila tekanan di dalam lubang bor lebih rendah daripada tekanan reservoir, dapat menjadi penyebab kick yang menjadi awal mula dari block out. Nah, selanjutnya fungsi dari fluida pemboran ada beberapa, yang ada tiga. Yang pertama itu untuk mencegah terjadinya influx, yang kedua untuk mengangkat cutting ke permukaan, yang ketiga untuk menjaga kestabilan lubang bor, dan tergantung pada laju alir dari fluida pemboran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Hanif dipersilahkan. Pipe dan annular pressure loss yaitu besarnya kehilangan tekanan di pipa dan anulus yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti dimensi dari drill pipe atau drill collar. Sifat reologi lumpur pemboran juga turut berpengaruh dalam kehilangan tekanan seperti densitas, plastic viscosity, dan yield point, serta jenis aliran berupa laminer ataupun turbulen turut mempengaruhi hal tersebut. Next. Berikut beberapa persamaan yang ada di soal kita ini. Untuk menghitung nilai K dan N dan nilai K sebagai fungsi dari fluida menggunakan persamaan berikut. Untuk pipa alir mengalir nilai kecepatan kritis dan kecepatan rata-rata dengan persamaan berikut. Jika kecepatan rata-rata lebih besar dari kecepatan kritis, maka nilai alirnya adalah turbulence. Maka menggunakan persamaan yang tengah berikut. Apabila kecepatan rata-rata lebih kecil dari kecepatan kritis, maka alirannya adalah laminar. Nah, akan menggunakan persamaan berikut. Nah, pada bagian kanan, pada anulus menghitung nilai kecepatan kritis dengan kecepatan rata menggunakan persamaan berikut. Apabila kecepatan rata lebih besar dari kecepatan kritis, maka aliran adalah turbulence menggunakan persamaan berikut. Apabila nilai kecepatan rata-rata lebih kecil dari kecepatan kritis, maka aliran adalah laminar, maka menggunakan persamaan yang di pojok kanan bawah. Ikut. Next. Berikut adalah soalnya. Tugas project base. Lapangan migas milik PT ITERA pada Sumur Yola merupakan sumur pengembangan pada formasi Batu Raja yang berlokasi di Sumatera Selatan dengan koordinat ke arah timur sebesar 290.395,75 dan utara sebesar 962.3625,1. Formasi ini memiliki jenis batuan limestone dengan temperatur reservoir sebesar 149 derajat Fahrenheit dan kedalaman reservoir sebesar 2,207 kaki ya. Casing yang digunakan memiliki ukuran 9,5/8 inch dan 7 inch untuk masing-masing trayek yang tersedia. Sumur ini menggunakan jenis lumpur PHPA atau potassium chloride partial hydrolyzed
polikrilamide dengan natif mat pada bagian atas lubang sputmut akan digunakan pada trayek 17 1/2 inch dan pada trayek selanjutnya yaitu 12% dan 8,12 inch akan digunakan pada KCl PH/PA. Sumur Yola memiliki kedalaman sumur 3000 feet, terbagi menjadi 3 trayek yaitu trayek 17 inch, 12 inch, dan 8 1/2 inch. Pada sumur tersebut akan dilakukan evaluasi hidrolika pengeboran untuk mengetahui sejauh mana hasil presentasi hidrolika yang terjadi pada sumur X tersebut. Data yang digunakan adalah sampel kedalaman 1746 feet TVD pada trayek 8 1/2 inch. Berapakah data yang digunakan? Next. Nah, data dan pembahasan akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, untuk data yang digunakan dapat dilihat di dalam tabel seperti densitas yang digunakan, plastic viscosity, dan yield point sampai dengan konstanta. Untuk selanjutnya perhitungan akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang pertama kita akan mencari pressure loss kedalaman pada kedalaman 1746 feet. Yang pertama kita akan mencari pada pipa dan anulus pressure loss. Nah, untuk yang ini 300 itu adalah dial readingnya 600 dengan nilai 71 dan dial reading 300 dengan nilai 49. Untuk mencari N itu kita akan menghitung dengan rumus 3,32 log dari derajat 600 per 300 sama dengan 0,40, dan untuk mencari K itu dengan derajat 300 per 511 pangkat N, di mana N adalah 0,40, maka didapat hasil 1,51. Nah, yang pertama kita akan mencari pipa alir. Di sini pipa alir kita akan mencari ada 11 poin. Yang pertama itu ada rangkaian motor stabilizer. Kita akan mencari VC. Yang pertama kita akan mencari VC dengan rumus 5,82 dikali 10 pangkat 4 dikali konstanta per densitas pangkat 1 per 2 kurang N dikali 1,6 per ID dikali 3N tambah 1 per 4N pangkat N per 2 kurang N, di mana untuk nilai ID yang digunakan adalah 4,5 dan untuk densitas adalah 11. Untuk nilai N-nya 0,40. Nah, selanjutnya dapat dihitung untuk hasil VC sama dengan 2347 feet per min. Selanjutnya kita akan menghitung P dengan rumus 24,5 dikali Q per ID kuadrat, di mana untuk nilai Q di sini adalah 293 per ID-nya 4,5 pangkat 2, dan didapat hasil sebesar 354,4938,272 feet per min. Selanjutnya karena kecepatannya lebih besar dari kecepatan kritis, maka aliran inilah turbulen. Selanjutnya kita akan menghitung nilai P dengan rumus 8,91 kali 10 pangkat min 5 dikali Q pangkat 0,8 dikali densitas pangkat 0,8 dikali VP pangkat 0,2 dikali L per ID pangkat 4,8. Nah, untuk nilai densitasnya adalah 11, untuk nilai Q-nya 293, dan untuk nilai VP-nya adalah 23 dan length-nya adalah 25,33. Nah, didapatlah hasil sebesar 0,54661338 PSI. Nah, untuk perhitungan selanjutnya itu kita akan menghitung ada 11 perhitungan yaitu float sub, yang ketiga motor top stabilizer, yang keempat NBC, yang kelima EM reporter hingga sampai dengan DP at 1746 feet. Rumusnya sama aja, kita cuma mengganti angka. Untuk VC-nya itu kita hanya mengganti nilai dari ID
Dan untuk nilai V-nya itu kita ganti dengan nilai key-nya tetap, dan ID-nya kita ganti per data yang kita gunakan pada tabel. Sedangkan untuk nilai P-nya kita mengganti nilai dari length dan juga ID. Dan untuk pipa alir ini kita bisa menghitung tekanan total di pipa sebesar 245,404 PSI. Mungkin untuk penjelasan pipa alir demikian. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang anulus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anulus. Sama seperti pipa alir, pencarian anulus juga dihitung dengan semua komponen yang telah disediakan. Pertama-tama kita menghitung komponen rangkaian motor plus stabilizer. Ini didapat dari data BHA di tabel yang telah diberikan. Untuk menghitung anulus, pertama kita mencari kecepatan kritis dan kecepatan rata-ratanya. Di mana untuk kecepatan kritis dan kecepatan rata-rata menggunakan persamaan VC 3,878 dikali 10 pangkat 4 dikali K per densitas pangkat 1 per 2 dikurang N dikali dengan 2,4 per DH dikurang ODP dikali 2N plus 1 per 3 per N pangkat N per 2 kurang N. Di mana di sini nilai VC adalah 2774,967381 feet per min untuk rangkaian motor plus stabilizer. Untuk nilai DH min ODP ini disediakan di tabel pada tabel DE. Kemudian kita menghitung kecepatan rata-ratanya menggunakan persamaan 24,5 Q per DH kuadrat min OD kuadrat. Di mana telah kita dapatkan hasilnya yaitu 268,9836066 feet per min. Pada bagian ini, nilai DH itu didapatkan dari soal. Di mana pada soal, kita menggunakan sampel kedalaman 1746 feet TVD pada trayek 8,5 inch. Jadi, nilai DH itu adalah diameter hole yang kita pakai, yaitu 8,5 inch. Lalu, untuk mencari V lebih kecil dari VC, untuk aliran laminer menggunakan persamaan P sama dengan 2,4 dikali V per DH min OD dikali 2N plus 1 per 3N pangkat N dikali KL per 300 dikali DH min OD. Untuk nilai N, nilai K, dan nilai L, ini telah disediakan pada soal. Begitupun dengan DH min OD ini disediakan pada tabel DE. Didapatkan hasilnya adalah 0,437821,347 PSI. Lakukan pengulangan ini pada ke-10 komponen lain, yaitu float sub, motor top stabilizer, NMDC, EM repeater sub plus EMT, DTU insert, EM antena sub plus EMT, DTU insert, HWDP1, JAR, HWDP2, X over sub, dan DPS 1746 feet. Di mana jika seluruh tekanan dijumlahkan, didapatkan tekanan total anulus yaitu 9,989342,544. Kemudian kita menghitung pressure loss total pipa dan anulus. Didapatkan hasilnya yaitu 255,3933,425 PSI. Ini adalah jumlah dari tekanan total dari pipa alir dan anulus. Lalu ada pressure loss di permukaan, di mana dihitung menggunakan rumus P sama dengan E dikali densitas pangkat 0,8 dikali Q pangkat 1,8 dikali PV pangkat 0,2.
U merupakan flow rate, untuk PV merupakan plastic viscosity, di mana data ini telah disediakan pada tabel. Untuk nilai E adalah konstanta, disediakan juga pada soal. Lalu kita mencari pressure loss di bit. Menggunakan rumus P sama dengan PSP, min plus pipa di anulus, min plus permukaan. Untuk nilai PSP itu 1544 PSI disediakan di soal, maka hasilnya didapat 240,6338739. Lalu kita menghitung presentasi bit hidrolika menggunakan persamaan plus bit per PSP dikali 100. Di mana hasilnya kami mendapatkan 0,82 yaitu 8,2%. Setelah diperoleh hasil presentasi bit hidrolika didapatkan hasil 8,2%, maka diputuskan untuk dilakukan optimasi hidrolika. Ini dikarenakan presentasi bit hidrolika pemboran di bawah standar yang diperlukan, yaitu di bawah 50%. Demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.